Oke guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Richie Selalendir. Oke teman-teman, hari ini gua lagi mau ngasih makan ya. Jadi mau ngasih makan ular yang baru datang, Iporiretic CB-nya Pak Aim teman-teman. Jadi hari ini gua lagi mau ngasih makan teman-teman, ngasih makan. Mau ngetes sih, bukan ngasih makan, ngetes dia makan teman-teman. Jadi nanti kita ambil tikus ke sana, kita coba kasih tikus semal ya. Jadi karena biar mereka kenyang, jadi biar sekali makan kenyang, udah nggak harus 2 atau 3 ekor, jadi 1 ekor aja cukup asal porsinya cukup gitu teman-teman. Jadi sebelum lanjut sama video berikutnya atau ini makan ya, jadi jangan lupa klik comment, like, and share jika video saya bermanfaat, oke teman-teman. Jadi di sini semua all time, jadi semua waktu saya dihabiskan di sini teman-teman, di kandang kecil ini. Jadi kandang yang paling nyaman, nggak tahu ya buat para pencinta retik. Mungkin kalau yang punya istri ya, mungkin kalau yang udah punya istri, istrinya bakal jenuh kali ya sama para kita gitu, sama para suaminya, karena suaminya lebih betah di kandang daripada di rumah gitu teman-teman. Jadi nggak tahu, saya juga betah gitu di kandang, jadi beberapa jam cuman hanya untuk ngeliatin doang, ngelamun, ngahulang, ya udah gitu aja gitu. Jadi nggak ada kegiatan lain, jadi ngeliatin dia makan, kotor sedikit gue bersihin. Jadi alhamdulillah sampai sekarang meskipun lumayan banyak, tapi alhamdulillah kehandle semua teman-teman. Jadi satu persatu kehandle semua, mau yang gede mau yang kecil. Alhamdulillah, makanya di sini kandang selalu bersih teman-teman. Jadi intinya kita kan dekat sama orang, dekat sama tetangga. Jadi kita juga harus ngerti gitu sama tetangga. Jadi jangan egois ya. Jadi makanya kenapa saya di sini nggak pernah miara ular venom, karena saya takutnya tuh pas dari lepasnya sih teman-teman, takut cepat kabur. Kalau misalkan di lingkungan sini nggak apa-apa ya, maksudnya sekitar sini ke sini nggak apa-apa. Takutnya ke rumah warga teman. Udah mah kita miara hewan yang gak lazim untuk dipiara, tambah kita yang berbisa matuk orang, ya udah resikonya. Jadi buat kalian yang miara ular venom, lebih baik pikirkan dulu, jangan egois, jangan mikirin diri sendiri, pikirkan tetangga-tetangga, keluarga, dan siap tanggung resikonya teman-teman. Jadi miara retik aja ada resikonya, apalagi miara hewan berbisa teman-teman. Oke, jadi nggak usah banyak-banyak cong, gue mau ngambil dulu tikusnya, ntar kita coba tes kasih makan ke dia ya teman-teman. Ayo kita ikut ngambil makan. Ini sebelah sini sih, sebelah sini teman-teman. Nah ini gue lagi ngasih makan teman. Nah itu kan di sana kandang indukan gue. Ini gue ambil tikusnya, di sini ada. Nah ini yang gede. Alah si anjing. Ini yang gede, ini yang kecil. Nah ini yang kecil teman-teman. Jadi mau gue ambil 1 ekor. Yang mana ya? Yang agak kecilan kali ya. Nah yang ini nih. Nah yang ini mau gue ambil. Masukin dulu ke sini. Nah gue ambil. Nah oke, nih. Oke, kita bawa ke sini. Nah, kita langsung. Matiin dulu jangan ya. Kalau dimatiin dulu jangan sih. Kayaknya ini seukuran ya. Tapi kita harus buat dia pusing biar mabok, teman-teman. Jadi biar dia nggak ngegigit ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ngegigit itu paling bahaya, teman-teman. Jadi kalau misalkan gigit paling bahaya ke ularnya, teman-teman. Jadi ya kita mulai masukkan nanti, teman-teman. Biar safety aja gitu. Oke, kita mau coba tes ya. Udah pusing belum? Nah dia udah mulai mabok teman-teman, lihat udah mulai selonjoran. Kita buka ini kandang, kita buka ya teman-teman, kita buka. Nah anjir, seblading, kayaknya dia ada respon teman-teman. Jadi kita mulai masukkan si tikus ini teman-teman nih. Oke, ada respon dia buat makan. Kayaknya gue takut dai. Nah kita coba lihat, ternyata ada. Sukses berat. Nah yang harus kita khawatirin itu misalkan kalau si tikusnya gigit. Nah ini yang
gak khawatirin. Nah, kita tahan mulutnya di sini teman-teman. Ini ada mulutnya. Nah ini mulutnya kita tahan. Kenapa gua tahan mulutnya? Karena takutnya si tikusnya gigit. Kita tahan sebentar sampai mati teman-teman, jadi biar indah gitu teman-teman, jadi biar nggak jadi minus ke retik kitanya. Nah tahan. Oke teman-teman, nah kita coba tunggu beberapa menit, paling nggak akan lama sih kalau misalkan tikusnya kecil gini ya, paling juga 10 atau 15 menit lah, cepet sih. Nah jadi gue itu di sini punya red smile ya teman-teman, jadi gue sengaja nyetok red karena emang lagi susah, bukannya susah sih, emang selalu nggak beruntung kalau nyetok red itu, selalu nggak beruntung. Jadi ya sekarang gue nyoba, jadi sebulan sekali nyetok 50 ekor gitu ya teman-teman, buat stok pakan ya, bukan buat jual. Tapi mudah-mudahan sih kalau misalkan ada tempatnya, gue mau nyoba usaha lagi di red, karena dulu emang basic di red sih. Jadi sebelum gue mulai breeding retik tuh dulu gue emang berkecimpung di dunia magis, enggak gitu gini, berkecimpung di dunia perpakanan teman-teman. Jadi dulu saya jualan red, kelinci, marmut, ayam dan lain-lain teman-teman. Jadi sekarang kayaknya udah momennya untuk jualan lagi, nyoba lagi. Bertahap teman-teman, jadi nggak akan langsung di sekaligus 100 ekor 2000 ekor, enggak, ini bertahap aja, dari yang kecil-kecil dulu. Nah ini ketika si ularnya udah mulai melepaskan gigitan dari sang mangsanya, nah jinci sang mangsanya, gila sang mangsanya. Nah anjir, keren banget ini, asli keren banget guys, ini keren banget guys. Posisinya lihat, ganteng banget guys. Oke, jadi ketika si ular mulai melepaskan gigitan dari mangsanya, itu tandanya si hewan mangsanya udah mati teman-teman. Jadi biasanya kalau udah mati dia pasti melepaskan gigitannya. Nah yang jadi problem apa, dia mau makan atau enggak. Biasanya ada beberapa orang yang emang gigit, lilit gitu, tapi nggak mau makan teman-teman. Kalian pernah ngalamin nggak yang kayak gitu? Saya sih pernah ngalamin beberapa kali, cuman nggak banyak sih ke situnya. Karena biasanya kalau misalkan gigit, lilit, dia nggak mau makan tuh karena bukan menunya dia. Jadi kalau misalkan kalian punya, dia gigit, lilit, nggak mau makan, biasanya menunya nggak mau itu. Misalkan dicoba sama red, dia cuman gigit doang, cuman lilit sampai mati, udah mati dibiarin. Nah kita coba ganti pakai anak ayam, anak puyuh atau apa gitu. Biasanya bukan menunya sih, kalau misalkan dia nggak mau makan makanan yang kita kasih gitu. Biasanya rata-rata kayak gitu sih kalau di saya ya teman-teman, di kandang Richie Selar Lendir. Oh iya, gue juga sih jarang main Instagram ya. Paling kalau main Instagram cuma upload bentar udah. Ya kalau misalkan ini sih gue mainnya di YouTube aja. Jadi kalau follow Instagram boleh, Richie Selar Lendir, boleh di follow teman-teman. Kalau Richie Selar Lendir kalau di Instagram, kalau di IG tuh cuman sekedar foto doang, udah nggak ada kegiatan lain sih. Jadi jarang dipakai. Kebanyakan aktif di Facebook sama di YouTube. Facebook, YouTube, sama WA. Mana itu yang paling sering gue pakai. Nah kan ini yang jadi problem, dia makan atau enggak. Biasanya setelah lilit, gigit, lepasin. Kalau dia nggak makan berarti dia bukan makanannya, atau barangkali dia gigit tuh karena dipaksa sama kita ya, dikasih akhirnya dia gigit sama lilit akhirnya, tapi dia nggak mau makan. Atau bisa karena belum saatnya dia makan teman-teman. Nah dia udah mulai mencari, jadi dia kalau misalkan menjulur-julurkan lidah tuh tandanya dia lagi mencari kepalanya gitu.
mana yang lebih enak buat dia makan. Nah itu dia lagi mencari. Nah lihat kan dia ngejulurin lidah. Nah itu dia lagi mencari posisi di mana kepalanya berada, teman-teman. Jadi kan kepala, pundak, lutut kaki itu, teman-teman. Jadi dicari dulu posisi yang enak buat makan dari kepalanya, teman-teman. Nah ketika kepalanya udah dapet, baru dia bisa menelan, teman-teman. Kalau dari ekor sih jarang dia langsung makan dari ekor. Cuman ada aja beberapa yang tolol, yang goblok itu ya kayak gitu, ular liar. Nah udah dapat posisinya. Nah udah dapat. Nah kayaknya ini kayak bukan cuman ipori doang ya, kayak ipori GC gitu ya. Gue kira tuh udah mau makan, ternyata masih berkeliling-keliling mencari. Nah udah mangap. Nah oh lepasin dulu. Nah oke, ketika udah masuk ini biasanya dia udah lolos makan berarti, teman-teman. Ini retik ipori sibian orang Bandung juga, teman-teman. Jadi udah terkenal lama banget di dunia pereptilan, teman-teman. Jadi banyak banget sibiannya, banyak banget. Jadi ada kisah seru sih, dulu. Sempat nanya sama orang ini tentang harga ular dulu, masih bego-begonya, teman-teman. Jadi masih newbie-nya, benar, yang namanya newbie itu benar-benar newbie. Gua pengen retik albin, bukan retik ya, molu. Ini gue ceritain sedikit ya, teman-teman. Jadi dulu gue pengen punya molu albino, molab ya, biasa sebut molab kalau di sini. Terus gue sama istri gue tuh pergilah ke salah satu pasar hewan yang terkenal di kota Bandung. Nah pergi ke sana, terus gue lihat-lihat di depan tuh ketemu yang sekarang jadi temen. Ya rata-rata sih yang di sana kebanyakan sekarang jadi temen ya, kenal gitu, kebanyakan kenal karena emang udah sama-sama lama main di dunia reptil, meskipun duluan mereka dibanding gue gitu. Karena mereka di sana buka jongko. Jadi gue datang ke sana dengan bawa uang 200.000, teman-teman, 200.000. Jadi karena emang nggak tahu ya, teman-teman, nggak tahu harganya berapa. Nah lihatlah ada salah satu toko reptil, terus gue nanya lah ya, bukan beli gitu. Kalau misalkan cukup uangnya gue beli. Gue tuh cuman bawa 250-an lebih lah, 300 bawa, 300. Nah gue tuh langsung masuklah ke toko itu, nanya lah, Kang, hari ini sabaraha orai. Terus kata si penjualnya tuh, dia bilang 3A sana, 35 sana, kata dia tuh 35. Gue kan nggak ngeh 35. Oh 350 merenya, kata saya teh. Cek saya teh 350 merenya, ya udahlah, cek saya teh. Kang, belilah saya satu, kata saya. Saya kayak gitu dengan PD-nya, Kang belilah. Terus saya teh bilang, belilah saya satu. Udah menawar dulu. Terus saya teh nanyain lagi ya, 35 tuh berapa? Ternyata 3,5 juta, anjir. Saya teh di situ teh anjay, malu guys. Ya bukan malu, jadi anjir mahal kieu, cek saya tehnya. Emang saya bakal boga kitu original kieu. Saya teh mulai neleg ciduh teh ya guys. Anjir 3.500.000, sedangkan bawa uang cuman 350 atau 8 kali lipatna guys, nu ngalengitna ge.
adalah saya teh kirain teh 350 cek saya. Terus kata si teh mana aya senajang orai albino hargana sakieu cenah. Mun cek saya teh pakirang terang cek saya teh manawi teh sakit tuh cek saya teh. Udahlah saya teh balik beli ular sanca borobudur teman. Jadi pas pertamanya ke reptil tuh sanca borobudur ya, karena nggak tahu emang karena di sana mungkin disebutnya ular kadut itu sanca borobudur gitu ya, jadi ya nggak tahu, jadi emang kayak gitu jadi ya udahlah beli. Itu harganya murah teman-teman, jadi 9 kali lipatnya dari harga ke bawahnya gitu, jadi 30.000 sama 20.000. Ingat gue beli di depan di teman gue teman-teman, yang botak-botak lah pokoknya, si Awawan ya pokoknya, si Awawan ganteng ayo nama andai. Nah, beli dari dia. Nah nggak sampai di situ, gue masih belajar. Nah dari situ gue mulai belajar tentang harga-harga, tentang mob, tentang jenis-jenis, tentang lokality. Ini mulai belajar mana Jawa, mana Sumatera, mana Borneo. Nah baru gue yang pertama gue beli itu Jawa. Nah, jadi pas gue beli retik Jawa yang dulu ya nggak tahu ya dulu karena emang masih newbie sih, jadi dibilang kata sellernya itu jinak, tapi pas sampai datang rumah galaknya minta ampun, ukuran 2 meter 3 meter teman-teman. Kalau dia yang jual itu jinak, tapi nggak tahu pas dibawa ke rumah ularnya jadi galak banget, nggak bisa dihandle. Balikin lagi dengan harga saya beli 1 juta teman. Salva lagi retik Jawa harga 1 juta teman-teman. Nggak tahu kemahalan, nggak tahu emang harganya segitu, nggak tahu guanya dibodoh-bodohin barangnya teman-teman dulu ya, belilah, nggak kapok beli lagi, tetap kondisinya masih kayak gitu, jinak, dapat datang sampai rumah galak, nggak mau makan gitu, masih tetap belajar terus beli, bukannya banyak uangnya, cuman karena pengen nyoba gitu, karena sukses itu butuh kegagalan gitu menurut gua ya. Kalau menurut gua sukses itu butuh kegagalan, jadi kita gagal dulu baru sukses. Nggak ada yang namanya sukses dulu baru gagal, nggak ada, jarang. Kebanyakannya kalau kita mulai dari nol tanpa bantuan orang tua, dengan hidup sendiri, biaya sendiri, uang sendiri, biasanya gagal dulu baru sukses teman-teman. Nah terus gua beli di salah satu toko yang lain gitu, dapat tuh bebian Sumatera sama Jawa di harga sekitar 250, Sumatera 350 bebian. Belilah, alhamdulillah tuh, meskipun dia nggak ngegaransiin makan lancar, cuman ya karena bebian menurut orang lebih gampang. Alhamdulillah tuh hidup sampai jumbo banget. Nah ini baru mau habis nih, hidup sampai jumbo banget teman-teman, sampai 4 meter dipiara. Terus beli Borneo juga sama 1 meter, jadi di rumah tuh jumboan tuh Borneo, Jawa sama Sumatera itu gede banget sampai 5 meteran tuh kalau yang Borneo, kalau yang Jawa 4, yang Sumatera 4 meter. Terus gue main lokality teman-teman, itu situ udah mulai paham, udah mulai bisa, udah mulai benar-benar konsisten di dunia reptil gitu. Akhirnya habis juga teman-teman, jadi dia makan cepet ya, dia takut sama gerakan tangan, jadi dia makan cepet. Nah dia makannya cepet, dia takut sama gerakan tangan. Nah gue sampai 2016 lah gue miara retik sama salva dulu, mulai juga ke salva. Pokoknya banyak lah keseruannya, nanti gue bakal bikin story gue miara retik gitu ya, miara retik kayak gimana, ntar bakal gue ceritain. Kayaknya seru deh ceritain, harus ada temen yang benar-benar sama-sama lama di dunia perlendiran biar seru. Baru beres ya 20 menit ya. Alhamdulillah sukses, mantap. Jadi gue gak khawatir kalau misalkan nanti dites makan lagi. Ini betina ya teman, jadi jika kalau misalkan kalian mau, boleh di WA, boleh di
FB di ini di info. Harganya murah kok. Ini udah baby up ya, jadi ini tetesan kayaknya ini udah 4 bulanan deh. 4 bulanan, ini udah size 1 meteran. Udah bukan baby lagi. Ini juga dikasih red small sama gua, jadi lihat. Cuman yang gitu belum terbiasa makan yang gede, jadi nelannya agak kikuk gitu ya. Biar mungkin dari owner pertamanya biasa dikasih mencit kali ya. Dari cara makannya kelihatan kayak ngepres banget. Kalau yang di sini kan biasa dikasih yang besar-besar, jadi biar cepet, buat betina sih biar cepet gede ya. Sama nanti badannya bulat gitu, nggak kelihatan tulangnya. Kasihan kalau misalnya kelihatan tulangnya. Oke, mungkin videonya segitu dulu teman-teman. Jadi jangan lupa klik comment and subscribe and share sebanyak-banyaknya teman-teman, juga video gue bermanfaat dan berguna teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bendir, salam selangan, salam satu hobi reticulatus Indonesia. Bye bye.